Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wisnu. Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal uji coba atau soal uji LSP P1 Teknik Pemesinnan SMK Negeri 2 Salatiga tahun 2024. Dalam hari ini soalnya adalah kita membuat cincin sok depan. Bentuknya seperti ini, gambarnya, potongannya ini, kemudian ukurannya dan sebagainya ada di semua. Untuk bahannya adalah bahan aluminium pejal, kemudian diameternya adalah 2/4 in atau dalam milimeter adalah 57,57 mm. Kemudian untuk tebalnya kita nanti butuh adalah 14. Untuk pengerjaan alat ini atau pekerjaan ini, cincin sok depan ini kita menggunakan dua macam mesin. Skenario-nya adalah kita buat bakalannya, raw materialnya itu seperti ini. Jadi kita buat potong dengan gergaji, kemudian kita facing kedua sisi sampai mendapatkan ukuran tebal 14 mili. Kemudian tebal 14 mili itu akan kita buat gur buat diameter dalam atau diameter ID-nya adalah 28 mili. Kemudian yang eksternal diameternya atau diameter luarnya adalah 57 mili atau 2/4 in tadi. Kemudian skenario setelah ini kita akan proses ke mesin CNC milling. Nanti akan menghasilkan bentuk seperti ini. Kita proses bentuk yang ini, kemudian meluaskan lubang dari 28 menjadi 29, dan kita nanti setelah selesai bolak-balik top dan bottom, kita bawa lagi ke mesin bubut konvensional untuk mengerjakan virus bagian OB atau diameter luar. Oke, pada hari ini kita akan membahas tentang proses cam pada mesin CNC milling. Kita menggunakan master cam. Kita akan kerjakan dari mulai drawing. Tahapannya adalah pertama drawing, menggambar, kemudian mencari titik atau mencari tipe pemesinannya, kemudian yang ketiga adalah full piping, dan yang terakhir adalah post closure untuk mendapatkan titiknya. Baiklah, kita langsung membuka program dulu, yaitu kita pakai Mastercam X5. Kita buka. Sebelum kita menggambar gambar kerja ini, kita buat stock setupnya atau bahan format blanknya itu kita buat menjadi ini dulu. Kita gambar di Mastercam. Kalau defaultnya di Mastercam itu adalah persegi atau nanti silindris. Kita buat di sini, kita ketik atau tekan F9. Setelah F9 maka akan muncul garis persinggungan X sama Y yang kalau dilihat dari pandangan atas atau top. Kita buat dimensinya, raw materialnya adalah diameter luarnya adalah diameter 57 meter, kemudian diameter dalamnya adalah 28 materialnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita extrude keduanya ini dengan ini. Kita lihat alah-alahnya. Kita menginginkan titik nolnya itu tepat di atas atau di permukaan kerja ini. Jadi kita tebalnya 14, arahnya kebalik, sampingnya turun, berarti ini di reverse. Klik. Oke, maka
raw materialnya sudah didapat seperti gambar seperti ini. Kemudian kita simpan raw material ini ke file kita, misalkan boleh di D atau apa, misalkan kita pilih di D, kita buat folder D, kita buat folder baru di angka 2024. Kemudian klik di sini, kita pilih formatnya adalah stereolithography file atau STL. Klik ini, kemudian kita namai raw material. Kita klik simpan. Oke. Jadi kita langkah pertama kita sudah membuat raw materialnya atau stock setupnya. Nanti kita pakai ini. Kemudian kita ke halaman baru. Kita buka halaman baru. Kita mulai. Pertama kita akan menggambar ini. Kalau dilihat dari ini, karena benda kerjanya itu bulat atau apa itu kaitannya dengan rotasi, maka kita nanti 3 dimensinya menggunakan metode revolve. Jadi kita cukup menggambar separuhnya ini tampak bagian potongan, kemudian kita rotasikan. Nah, nanti kita pakai ini, kita lihat mengukur ini membaca gambar. Oke, kita mulai. Langkah pertama seperti biasa, tekan F9. Setelah muncul persungguhan, kita buat garis bantu dulu untuk garis merotasikan atau garis huruf. Kita klik sini, kita sesuaikan saja panjangnya sesuai dengan lebar ini adalah panjang keluar adalah 14. Kita buat 14. Tingginya 14, panjangnya 14. Oke. Setelah 14 ketemu, kita offset jarak ini pusat lingkaran atau sumbu ke diameter terluar. Kemudian kebetulan raw material yang kita pakai adalah ukurannya tadi 57, maka kita pakai ukuran 57. Maka ini jadi 57. Oke, kita offset dari sini 57 bagi 2. 57 bagi 2. Kenapa bagi 2? Karena ini setengah diameter. Kita pengen merotasikan. Klik OK. Ini dengan ini. Setelah diperoleh, kita menggambar separuh ini. Kita lihat ini sudah diperoleh panjang diameter keluar dan porosnya sudah diperoleh. Kita panjang ke sini adalah, kita lihat ke sini, berarti hitungannya berarti 57 tadi dikurangi 55, kita membuat ini 50,5 dibagi 2. Jadi kita pilih line lagi, ini klik dulu, baru 57 dikurangi 50,5, enter, dibagi 2, enter. Oke, kita peroleh ketebalannya, kita ke sini, kita lihat lagi gambarnya. Untuk ketebalan kita lihat di sini, ke sini berarti 55. 5,5 tadi. 5,5. Oke, kemudian selanjutnya kita arah ke sana. Kita cek dari gambar ini ke sini, kita lihat di sini. Oh, ini jaraknya 4,25. Kita klik 4,25. 4,25. Enter. Kemudian kita ke sini lagi. Kita cek ukurannya. Dari sini ke sini kita cek adalah 2,5 ini 2,5. Kita masukkan 2,5, enter. Kemudian setelah itu sini ke sini kita lihat angkanya berapa. Sini ke sini lebarnya 5.
5, enter, kemudian baru ke kanan, kita cek garisnya berapa, kita coba cek sini ke sini, kita lihat, oh ini 3, ini ke sini berarti 3, masukkan 3, enter, kemudian lagi untuk yang terakhir, yang diameter kecil, kita lihat ini dari sini berarti kan 32, ke diameter yang terkecil berarti 29, artinya ini 32 dikurangi 29 bagi 2, 32 dikurangi 29, enter, bagi 2, enter. Oke, temu, baru kita tarik ke sini. Kita lihat ini ke sini berapa, kita lihat, kita hitung, ini ke sini 2,5 tambah ketebalan ini 3 mili, berarti ini 3 mili ditambah 2,5 berarti 5,5, enter, kemudian setelah itu kita klik ke sini, kita lihat ukurannya berapa, jaraknya sini ke sini berarti 44 dikurangi 29 dibagi 2, 44 dikurangi 29, enter, bagi 2, kemudian lagi ini ke sini, kita cek lagi berapa, ini ke sini, dari sini ke sini kita cek 3, oh ini 2,5, oke, 2,5, kita masukkan 2,5, oke, kemudian kita sini, kita cek lagi sini ke sini adalah ketebalannya 3, ini 3 mili. Oke, setelah itu baru ke sini. Oke, ini kita hubungkan ke sini. Oke, setelah itu kita potong garis yang bersinggungan ini. Pilih trim, kemudian pilih yang divide 1, kemudian klik ini, selesai. Jadi seperti ini. Nanti setelah kita gambar gambar tadi separuh bentuk atau potongannya, kemudian kita rotasikan. Caranya kita rubah ke 3 dimensi, klik revolve, atau dari sini juga bisa solid revolve, klik objeknya, klik OK, select line to use axis-nya, pilih yang ini, diklik OK, kita pilih 360 derajat, nah 1 putaran penuh. Oke, ini sudah jadi 3 dimensinya untuk gambar yang kita inginkan. Setelah ini baru kita membuat perpotongan ini ada gambar potongan ini kalau kita lihat adalah 110 derajat. Sebelum kita potong, kita rubah dulu pandangan yang ini, jadikan pandangan atas. Kita klik kanan, kemudian pilih Rex, kemudian pilih Transform, Translate 3D, klik semua, klik Enter. Ini pindah ke pilih yang pandangan top. Ini move biar tidak double, klik OK. Oke, kalau klik kanan kemudian top, maka sini sudah jadi pandangan atas. Oke, setelah ini jadi, kita akan membuat potongannya. Ini dirubah ke 2 dimensi dulu. Kemudian kita klik lingkaran, pilih arcs yang arcs polar. Klik sini, klik senternya sini, kemudian diameter terbesar. Ini boleh di sini atau apapun, atau kita masukkan dadanya misalkan 60 diameternya,
Kemudian karena sudutnya 110, kita bagi 2 berarti 55 derajatnya. Kemudian sini min 55 derajat biar ngitungnya gampang. Klik enter. Kalau salah baru ini dikasih 60, kemudian 55, ini min 55, enter. Oke, maka jadi diameter luar. Kemudian diameter dalam juga sama, kita buat misalkan di 4, diameter 45. Jadi yang harus lebih kecil daripada diameter ini, misalkan 45, ininya 55 sama, ini min 55 juga sama, 110 derajat. Kalau lingkarannya tidak sesuai, kita tekan klik. Oke, sudah diperoleh, baru kita hubungkan garis yang tadi. Hubungan garis ini, garis ini ke sini, ini juga sama. Oke, jadi nanti kira-kira seperti ini gambarnya kalau kita lihat secara pandangan isometris. Kemudian baru kita potong dengan menggunakan extrude. Kita klik objeknya, kemudian klik OK. Kita lihat panahnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti klik cut. Untuk ketebalannya kita lihat di sini, ketebalannya adalah 4, ini 4. 4. Oke, ketebalannya 4. Arahnya sudah benar, berarti tipesnya dinonaktifkan. 4. Cut body. Oke, seperti ini hasilnya, hasil akhir dari gambar. Seperti ini. Oke, setelah itu kita akan membuat garis satu lagi atau lingkaran satu lagi untuk pekerjaan ini nanti biar ketika mengerjakan ini bisa bersih. Maka kita dari buat 29, kalau saya kerjakan kemarin ternyata tidak bersih luarnya, maka ini diperkecil lagi. Kita buat saja lingkaran lagi, garis bantu sini, kita buat sini lebih kecil dari 29, berarti misalkan kita masukkan aja diameter 28 untuk nanti garis bantu. Area. Setelah selesai, langkah kedua, pertama adalah kita drawing atau menggambar sudah selesai. Langkah kedua adalah kita memilih pemesinannya. Dalam hal ini pekerjaan ini adalah pakai mesin CNC milling 3 aksis. Maka kita pilih mesin tipe mill, pilih yang mill 3 aksis VMC MM5. Klik OK. Maka muncul seperti ini. Ini secara default akan muncul toolpad grup 1. Ini kita namai saja rename, klik kanan, kemudian grup kita namai lain. Misalkan ini kasih nama top gitu. Untuk pekerjaan atas top. Satu lagi, nanti ini pekerjaan atas, ini sini. Satu lagi kita masukkan, buat lagi new group, kita namai bottom, rename bottom. Rename bottom. Oke, ini ada pekerjaan atas ini nanti. Ini ada pekerjaan atas dan ini pekerjaan bawah. Oke, kita kerjakan yang atas dulu. Ini panahnya kita naikkan. Sebelum pekerjaan bata, pekerjaan tool padding, kita panggil raw material dulu. Ini properties plus di klik, kemudian stock setup diaktifkan, kemudian file diaktifkan, panggil raw material yang kita simpan tadi. Tapi kita nyimpannya di D, kemudian folder UKK 2024 raw material.
klik OK. Kita bukan solid biar kelihatan. Ini titik nolnya sini, titik nolnya di sini. Oke, klik OK. Ini raw materialnya sudah diperoleh, raw material yang merah ini, sementara yang dikerjakan nanti benda yang ini. Oke, setelah tahap pemilihan mesin sudah selesai, tahap selanjutnya adalah tool pathing. Tool pathing kita kerjakan yang ini dulu. Kita luaskan lubang dulu dari 28 menjadi 29. Kita pakai metode toolpath, kemudian pakai kontur. Kontur, diklik OK. Saya pilih yang 3 dimensi, saya aktifkan. Saya pilih yang edge, yang lain non aktif. Edge aja yang aktif. Klik garis yang dituju, misalnya ini yang terkecil 29 tadi. Klik OK. Kita menggunakan tool diameter 5. Kita cari tool diameter 5. Flat and mill 2 meter. Flat and mill. Kita cari flat and mill. Flat and mill ini flat and mill kita cari yang diameter 5. Flat and mill diameter 5. Kemudian parameternya, caranya speed selanjutnya kita masukkan 5500. Kemudian ini kita pilihnya, saya bisa pakai bitrate atau CS atau pakai FPT. Dalam ini saya akan memakai FPT, cost per tooth atau biaya per biji tool itu sendiri yang kita pakai. Kita masukkan aja 0,03. Kemudian otomatis bitrate akan mengkalkulasi dan CS juga akan mengkalkulasi. Kemudian untuk pelang rate kecepatan saya menurun, kita masukkan aja 200. Oke, setelah itu ini oke. Kita lihat ini kompensasinya kita left dulu, makanan sesuai. Jika nanti langsung kita full tip, makanan sekali. Link parameter, pilih absolute. Saya pilih yang diameter keluar atau terdalam, berarti 14 seperti ini. Klik ini langsung otomatis 14. Atau kita masukkan min 14 untuk itu bisa. Klik OK. Kita cek, kita simulasikan seperti apa, apakah benar. Nah, ini salah, berarti kita kompensasinya kita rubah tadi posisinya left, right. Oke. Kita cek seperti ini. Oke. Langkah pertama sudah. Kemudian yang kedua adalah pilih, kita ngerjakan yang area ini untuk kontur ini. Kita pakai toolpath, pakai surface height speed, klik OK, pilih objeknya, dan kerjanya, klik OK. Kemudian akan kita batasi yang tidak dikerjakan benda itu yang mana saja. Pilih containment. Containment ini yang aktif, edge. Ini yang paling ini kita sudah kerjakan, berarti ini tidak usah dikerjakan kesininya. Kemudian klik OK, klik tambah lagi add chain untuk batasan yang luar, karena ini luarnya kita tidak kerjakan, maka kita pilih juga bagian yang terluar, berarti ini. Hati-hati dalam memilih garis. Untuk start pointnya saya mulai dari sini, klik OK. Toolpath, toolnya tetap pakai diameter 5, ini seperti sama kayak tadi 5500. Ini nolnya 0,3, ini 200 pangkatnya. Oke, ini step downnya kita turunkan 1 mili. Stop to leave on wall-nya kita nolkan karena langsung kita ke ukuran ukuran yang diinginkan. Stop leave to floor-nya juga dinolkan. Kemudian ini kita menggunakan metode helix. Ini skip pocketnya kita masukkan 5 mili. Kemudian step flow-nya kita deteksi otomatis. Terakhir kita cek plan-nya, posisinya top semua. Klik OK, kita lihat apakah sudah benar. Oke, seperti ini. Kalau kita simulasikan akan jadi seperti ini makanannya. Oke, ini tidak kena, tidak apa-apa, nanti akan kita proses di mesin konvensional.
Selanjutnya kita akan mengerjakan, biar ini tidak kelihatan, kita klik tombak. Kita ngerjakan yang diameter ini atau alur diameter 5. Klik toolpad, pilih kontur, pilih area yang ini. Nah, ini dinonaktifkan, pilih yang edge ini, pilih ini. Oke, kemudian pilih tool edge diameter 5. Ini 5.500, kemudian ini 0,3 seperti tadi, ini 200. Oke, kemudian ini karena pemakanannya ini kita batasnya left, dikatnya kita karena pemakanan berat, kita pemakanan 1 mili. Link in outnya kita nonaktifkan, link paradigmnya kita cek di sini berapa kedalamannya, kita cek di sini, kita lihat min 8. Kita cek lagi benar min 8. Oke, min 8. Klik OK. Kita simulasikan seperti ini. Kita simulasikan semua untuk yang top. Jadi seperti ini. Oke, seperti ini hasilnya, sesuai yang kita rencanakan. Langkah selanjutnya adalah kita mengerjakan yang bottom. Yang top sudah selesai, kita kerjakan yang bottom. Kita putar, akan kerjakan yang ini, arah panahnya kita turunkan. Bottom, kerjaannya pertama kita ngerjakan ini, membersihkan ini dengan bantuan diameter 28 tadi. Klik toolpad, pilih, saya metodenya pakai pocket, saya pilih yang ini, diameternya ini. Oke, kemudian kita pilih yang diameter terluar tadi, kita jadi 2 dimensi ini, pakai yang ini tadi, garis bantu 28 kita buat tadi. Klik OK, toolpadnya toolnya kita lihat, ini pakai 5 sama kayak tadi, 5.500, ini pakai 0,03, ini pakai 200. Kemudian cut parameternya seperti ini. Roughingnya kita menggunakan misalkan metode terus spiral. Oke, ini kita turunkan proporsional step overnya menjadi 50%. 50% dari diameter 5 adalah 2,5 mili. Entry motionnya kita buat helix biar gerakannya tidak berat. Kemudian finishingnya kita turunkan menjadi 2. Tool down-nya kita aktifkan biar tidak perlu naik turun. Deep cut setiap pemakanan kita tipiskan menjadi 1 mili. Kemudian link parameter, sebelum ke sini nanti kita pilih plan dulu. Kita ini rubah ke, karena kita mengerjakan yang bawah, berarti kita pilih bottom. Ini pilih bottom, klik OK. Titik Z-nya, titik acuannya kita rubah dulu, referensinya juga kita rubah di posisi paling tinggi ini. Kita klik no, maka Z-nya sudah Z14. Ini kita samakan, caranya klik panah ini, bottom, ini panah ini juga sama, 14. Kemudian kita kembali link parameter, deep-nya adalah yang sini, kita kerjakan yang ini, berarti min 3,5. Klik OK. Kita lihat, simulasikan. Oke, maka ini akan hilang. Jadi nanti ini tidak apa-apa, ini kasar, ini ada sisa karena ini sudah hilang, dikerjakan yang top tadi. Langkah terakhir adalah kita mengerjakan alur 3 mili sama toolpad, kemudian kita kontur. Kita pilih yang 3 dimensi, yang edge, pilih yang ini.
kemudian klik OK, pilih tool diameter 3, kita cari diameter 3 mili, flat and mill 3 mili, flat and mill 3 mili, kita cari flat and mill 3 mili. Oke, kemudian pakai putarannya samakan saja, ini kita lebih rendah saja 0,02 karena diameternya kecil, ini di 150 gitu ya. Kemudian cut parameter kita left, di cutnya kita pemakanannya per kedalamannya 1, link in out-nya nonaktif, multi pass-nya nonaktif, plan dulu. Plan-nya ini kita buat bottom lagi ya, karena pekerjaan bawah ini kita seperti ini tadi acuannya, referensinya pin 14, biarnya 14, ini disamakan bottom, klik, kemudian deep-nya kita sesuai yang ini, dalaman ini. Nah, cek lagi dalaman ini adalah min 6, klik OK, kita cek, simulasikan seperti ini. Oke, ini sudah benar. Kita simulasikan yang bottom dengan yang atas tadi, simulasinya seperti ini kira-kira. Oke, kalau kita gabung simulasi atas bawah, nanti kira-kira seperti ini. Klik semua, jadi gerakannya kira-kira seperti ini. Kita mau meluaskan, membuat yang luar ini, itu kemudian membuat alur diameter 5, ini baru buat ini. Seperti ini hasilnya sesuai dengan gambar yang kita rencanakan, itu kita buat ini. Kemudian setelah ini, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari G-code-nya. G-code-nya nanti kita akan pisah menjadi 3 program atau 3 file. Pertama adalah program file top, karena kita menggunakan H1 berarti kita ini gabung untuk yang top. Kemudian yang kedua adalah ada 2 pahat bottom, pekerjaan bottom atau bawah, ada pekerjaan pocket tadi dan pekerjaan kontur. Untuk pocket menggunakan diameter 5, kontur menggunakan diameter 3. Kita akan bisa. Pertama kita buat yang top dulu, kita pilih objeknya, klik ini, kemudian kontrol, pilih ini dan ini. 3 pulpet, klik G1, kemudian klik OK, klik no, kemudian klik OK lagi, baru yes. Oke, G-code yang kita peroleh kita sudah dari sini, kita tinggal menyesuaikan dengan parameter yang mesin yang kita pakai. Misalkan ini dihapus karena di mesin kita tidak ada. Del, kemudian G pakainya G berapa? Misalkan di sana pakainya G57, berarti ini ganti 57. Misalkan di sini hanya H5 misalnya. Ini pakai hanya H5 untuk yang diameter top. Untuk wajan atas G57 H5. Ingat, ini ingat-ingat. Kemudian klik save as, kemudian kasihkan misalkan dinamai di folder tadi UKK. Nah, coba UKK masukkan di sini, misalkan nama top, kita namai top, kemudian diameter 5 H7 misalnya. Kita cek lagi, bentuknya H7, H5 biar nanti tidak salah. Klik save. Kemudian yang selanjutnya top sudah dapat. Kita untuk yang kedua adalah kita pilih yang bottom, yang pekerjaan pertama dulu yang pakai diameter 5. Kita klik aktif ini, kemudian G1 sama tadi, diklik OK, no, kemudian diklik OK lagi, yes,
klik untuk yang bottom pahat diameter 5. Ini dihapus, yang tidak dipakai. G nya kita samakan karena titik nolnya tidak berubah. Kita pakainya G57 dan G57 ini misalkan H6. Oke, kita save as, masukkan di folder kita UKK 2024 bottom. D5 H7 H6 kita simpan, save. Oke, yang terakhir kita buka lagi Mastercam, pilih kontur yang ini, yang terakhir kerjaan yang untuk kontur 3 dimensi 3 mili tadi, D1 hapus posisor, no, klik OK, kemudian yes. Ini kita hilangkan, tidak dipakai. Kemudian ganti G57 disamakan, ini pakai hanya H7. Oke, kemudian klik save as, klik di D, cari di UKK 2024, klik bottom, D nya D3 H7. Oke, klik save. Oke, demikian kita sudah memperoleh decode. Langkah Mastercam sudah kita lalui. Dari pertama adalah kita mendesain, mulai dari mendesain raw material, kemudian kita mendesain gambar kerjanya yang mau kita buat, yaitu cincin shock depan. Kemudian setelah kita menggambar, kita tentukan pemesinannya, yaitu kita menggunakan mesin 3 aksis VNC. Kemudian setelah itu kita toolpad di sini ada 5 toolpad, yaitu untuk top ada 3, yaitu kerjaan kontur, survei hex speed untuk kerjaan ini, dan kontur untuk diameter 5 atau lebar 5. Kemudian yang pekerjaan bawah atau bottom ini ada, kita pakai 2 pocket ini dengan dibatasi yang diameter 28 tadi. Kemudian yang kontur kita membuat kontur diameter 5, lebar diameter 3. Oke, maka kita akan memperoleh 3 decode, yaitu bottom top pakai diameter 5, bottom pakai diameter 5 juga yang pertama, untuk yang terakhir buat alur bottom pakai diameter 3. Demikian kita telah belajar menggunakan Mastercam membuat pembahasan soal cincin shock depan menggunakan Mastercam X5 dan menghasilkan seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.